hasil raport darahnya Kis-Kis bulan ini nggak oke. Tapi kan kita nggak boleh bodoh gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita terima-terima aja tanpa kita tahu sebabnya apa. Pokoknya darah yang sebelum 2 minggu baru diambil nih 2 minggu ke belakang mundurnya gitu. Jangan 2 minggu lagi mau expired. Yeay. Mana goblok. sih, Bu? Oke, hari ini Kis-Kis bolos lagi 2 hari. Kali ini hasil raport darahnya Kis-Kis bulan ini nggak oke. Biasanya kan kita selalu ngingetin kalau HB itu dijaga di 9 minimal ya, 9,5 kalau bisa. Yeay. Mana goblok. sih, Bu? Biasa HB kita selalu ngoceh, kalau bisa HB di 9,5, 9 paling rendah udah harus isi lagi. Tapi bulan kemarin entah kenapa bulan ini pokoknya sebulan terakhir ini Kis-Kis ternyata HB-nya jeblok sampai 7 berapa? 73. Aku agak aware, kemarin sempat bilang si Michelle udah seminggu sebelumnya udah kita cek dulu ya, langsung transfusi. Cuman kan memang ada proses ya, semua diotomatisasi. Terus kita daftar rumah sakitnya tuh seminggu sebelum. Iya, cukup panjang lah. Jadi udah keburu daftar di weekend ya. Nah, begitu dicek benar ternyata 7,3. Iya, tapi padahal sama selama bertahun-tahun ini pun emang Kristal tuh transfusi darah tuh sebulan sekali gitu. Iya. Aku berasa banget sih biasanya, soalnya kan biasa dia segar gitu ya. Seminggu terakhir tuh dijemput sekolah aja, tiap pulang sekolah tuh pasti tidur. Si Kis-Kis di motor tidur. Jadi tuh udah tanda-tanda sebenarnya, cuman kan ya begitulah. Nggak bisa besok daftarnya langsung ya? Nggak tahu, kadang-kadang penuh. Aku belum pernah coba lagi sih. Dulu soalnya nggak bisa. Kalau kita juga Penuh karena janjian sama donor sih ya. Iya. Kita mencoba berusaha iniin donor sendiri. Jadi nyocokin jadwal sama si donornya juga. Yang mana minggu ini ternyata kita juga cuma dapat satu bag donor yang biasa. Satunya lagi nggak tahu nih. Ya kemarin jadi nggak sih? Kemarin jadi, cuman HB-nya dua-duanya 11. Jadi kita minggu ini tuh bulan ini tuh udah minta tolong ke 3 orang. Yang 1 berhasil karena emang udah rutin. Udah biasa. Yang 2 itu baru pertama kali gitu. Dan ternyata yang 1 HB-nya 11,7, yang 1 HB-nya 11. Jadi yang nggak bisa donor gitu. Jadi ini ya dari rumah sakit yang nyariin ya? Ya, dari rumah sakitnya nanya, ini kalau ada darahnya mau dipakai darah dari sini aja nggak? Kita bilang, ya sebenarnya nggak apa-apa, asal darahnya itu baru 2 minggu diambil. Bukan baru 2 minggu, paling lama. Iya, paling lama 2 minggu diambil. Jadi darah seger ya, Bu? Iya, darah seger pokoknya gitu. Terus dia bilang, darahnya pokoknya yang paling lama berlakunya ya? Iya, pokoknya darah yang sebelum 2 minggu baru diambil nih 2 minggu ke belakang mundurnya gitu. Jangan 2 minggu lagi mau expired gitu, takutnya kebalik kan. Pokoknya itu ya udah darah seger gitu. Iya, darah seger. Ya udah, terus susternya bilang ya udah ntar dibilangin ke UTDRS-nya gitu ya. Semoga sih dapat. Kemarin sih yang kalau digantiin sih hokinya emang juga yang sama. Emang maksudnya yang sesuai kriteria kita lah gitu. Dia tahu kita lumayan bawel gitu. Kemarin aja sampai yang donor yang mau donor ini datang, pas mau ngecek aja dia ditanyain dulu. Jadi ini kalau buat Kristal darahnya itu mau dipakai yang ini apa yang dipakai yang dari rumah sakit, yang mesti donor yang lain. Kita bilang ya coba dulu aja, kan kita juga pengen tahu ya donor ini tuh bisa donor apa enggak. Baru soalnya. Iya, karena kan HB ya gitu belum tentu memadai pertama, kedua kalau udah memadai pun belum tentu cocok gitu, takut ada income apa gitu kan ceritanya. Terus ya udah, jadi kita hari ini pakai darah yang disediakan rumah sakit, bukan dari donor yang kita bawa gitu. Terus ya itu kemarin juga
obat, kita sebagai parent terutama maksudnya orang tua pasien harus sadar gitu kalau obat itu ke anak kita tuh efeknya gimana. Kita harus observe sendiri, Ya, jangan harus lihat sendiri anaknya tuh obatnya ngaruh nggak sih pertama gitu. Terus kalau nggak ngaruh ada efek apa nggak sih, kan kita kan dikasih dari BPJS ya, pilihannya tuh terbatas gitu kan. Terus bisa diobservasikan selama misalnya sebulan ke 3 bulan ke, pokoknya ya dilihat gitu loh ada perubahan nggak di anaknya gitu. maksudnya ini kan obat yang akan dipakai selamanya ya, seumur-umur pakai obat ini terus gitu loh. Jangan nge-treat obat ini kayak obat batuk atau kayak obat yang kita nurutin dokter aja gitu loh. Karena kalau yang temporer, maksudnya misalnya buat penyakit gitu, kan kita cuma pakai buat sampai simptomnya hilang gitu loh. Begitu hilang udah kita nggak pakai lagi. Nah kalau yang kayak gini kan kasus kayak kita tuh seterusnya ya. Jadi kita perlu observe sendiri gitu, karena setiap obat efeknya beda dan efek ke masing-masing orang tuh beda-beda. Dan ada obat cocok-cocokan lah basically. Ada obat yang ada orang yang pakai obat ini cocok, ada yang enggak gitu loh. Jadi kan ini juga kita taunya dari pasien yang udah dewasa ya, mereka bisa ngerasain ke badannya sendiri gitu loh. Nah kalau mereka yang masih kecil gini, di bawah 10 tahun atau mungkin di bawah teenager malah gitu ya, belum bisa ngomong, belum bisa tahu, belum bisa ngomong, belum bisa menganalisa atau inilah gitu. Jadi ya kita sebagai orang tua yang harus melakukan peran itu gitu maksudnya. Karena kan kayak gini deh, si Kristal kan tadinya BPJS tuh kan pakai obat Veriprox ya yang terkenal kan ya. Itu nggak apa-apa, aman banget lah selama 5 tahun belakangan. Terus tiba-tiba setahun setengah belakangan ini tuh diganti kan sama obat generik. Nah obat generik ini produksi lokal lah intinya, dikasih, mengcopy dari yang luar. Iya dikasih. Pas ke Kristal ini pertama aja dia udah nggak doyan, rasanya aneh. Kedua yang aku lihat biasanya kalau minum Veriprox itu kis-kis pipisnya tuh jadi oranye juga kayak obatnya kan, berarti ya itu istilahnya kayak zat besinya kebuang gitu. Mungkin kata dokter mungkin ada yang enggak tetap berhasil juga ada gitu, tapi itu salah satu faktor yang kita lihat gitu. Terus kayak ya zat besinya tuh nggak naik gitu loh, kalau nggak stay ya bisa turun gitu kan, tergantung kondisi. Nah ini dikasih obat yang baru, rasanya udah nggak cocok, terus pipisnya biasa aja, dan ternyata benar selama 3 bulan dipakai terbang lah itu nilai zat besinya gitu, makin lama makin tinggi gitu. Jadi kan berarti kan dia tidak berfungsi kan obatnya ini gitu. Terus akhirnya ya kita cari obat lain dong, nggak mau menumpuk zat besi lagi karena kan itu bahaya ya. Kita cari, terus kita akhirnya cobain minum yang Desferasirox yang kayak XZ. Nah itu pas kita cobain aja pertama dia nggak kayak XZ gitu ya. Kalau XZ kan dia kayak redoxon gitu, ditaruh gitu kan, jadi satu sama air. Nah kalau ini tuh pas ditaruh di air dia lumer doang gitu, jadi serbuk di bawah. Jadi kis-kis pun sebenarnya sih nggak masalah asal efektif. Iya, tapi kis-kis pun jadi nggak doyan karena kayak minum pasir gitu loh dia bilang. Nah terus ini kurang entertaining juga. Kalau itu kan dilihatnya bagus. Terus si kis-kis ini yang paling penting kan efektivitas kan. Nah ternyata efek gitu, turun nilai zat besinya. Tapi ternyata setelah 3 bulan dipakai, SGOT SGPT-nya atau fungsi hatinya itu lonjak 3 kali lipat dan bahkan harus diobatin. Kan jadi ngeri ya, itu kan efek samping. Nah kayak gini-gini lah yang kita sebagai orang tua yang harus berani, yang harus bisa lihat dan berani bilang gitu loh. Soalnya kalau dokter kan dia cuma bisa ngeresepin. Nah terus kayak kemarin kan kita minta ya, akhirnya setelah 2 obat ini gagal, yang obat generik ini tidak cocok ke Kristal, terakhir dong ternyata yang Desferasirox Deveripron, jadi Veriprox yang versi tabletnya ini yang generik
pas dipakai ke kis-kis cocok-cocok aja nih, aman. Ternyata tapi waktu lama-lama dipakai, kristal ini batuk terus, gak hilang-hilang batuknya gitu, kayak tapi emang kayak batuk alergi. Jadi malam ke pagi kristal itu tidurnya jadi keganggu gitu loh, batuk-batuk lah, sakit leher lah gitu. Kita curiganya memang karena obatnya. Karena kenapa bisa pede gitu bisa ngomongnya obatnya, kita masih punya stok Veriprox yang asli istilahnya gitu ya. Nah waktu kita ganti ke itu hilang gitu, kita coba sebulan pakai itu hilang, terus kita pakai lagi yang itu, yang tablet yang generik, balik lagi gitu batuknya. Kan berarti bener ini akibatnya gitu kan. Tapi ya masalahnya di BPJS Veriprox yang asli ini udah nggak ada, baik bentuk tablet maupun cair gitu. Paling nggak di Bali ya, nggak tahu di. Ya kalau di Bali nih nggak ada. Jakarta gitu. Nggak tahu. Jadi aku agak protes dong ke dokternya. Ini masalahnya nih nggak cocok semua gitu kan. Terus dokter yang pertama bilangnya ya udah Bu, terima aja. Side effect-nya kan semua obat pasti ada side effect-nya. Itu aku udah yang sebel banget gitu, kayak nggak manusiawi sekali sih. Ini kan tujuannya supaya diobatin ya. Terus kalau misalnya lo nambah penyakit lagi tuh buat apa gitu loh, diobatin kan kesel ya gitu. Nah terus obat dokter yang kemarin ini pas ngeresepin dikasih kan yang kita cocok nih, yang side effect-nya paling mendingan gitu loh, ferritinnya turun terus habisnya turun tapi ya menghasilkan batuk ini gitu, yang tablet. Pas dicobain pas diresepin itu, pas kita terima di apotek dapetnya yang cair. Terus langsung ngomong dong ke petugasnya, Pak kita mintanya yang tablet. Oh yang tablet habis Bu, jadi kita tanya ke dokter, terus dokter kasih yang cair. Terus aku bilang, oh kalau gitu bisa nggak ganti sekalian yang satu lagi tuh yang Desperasirox yang sekali minum doang. Oh kata dia kalau ganti itu mesti ngadu ke atas, bilang ke dokternya supaya diresepin yang lain gitu. Terus ya udah akhirnya aku ke atas lagi ketemu dokternya, bilang Dok ini nggak cocok Dok, tapi kan tadi Ibu bilang kalau pakai ini fungsi hatinya naik gitu. Iya memang, tapi seenggaknya kalau pakai yang ini fungsi hatinya naik tapi kan ferritinnya tetap turun. Ntar dulu nih gue masuk terowongan gelap. Nah terus dokternya bilang kan ya kalau pakai yang ini kan fungsi hatinya naik, jadi bahaya dong Bu. Iya memang, tapi seenggaknya ferritinnya tetap turun. Jadi kalau kita pakai yang ini, kita nggak pakai hajar bleh kayak tiap hari gitu, seperlunya doang. Misalnya kalau pas kis-kis lagi dititipin di rumah omanya, di rumah teman, kan kalau minum obat sehari 3 kali kan ribet ya. Nah kita kasih itu aja pagi, jadi dia seharian nggak usah diingetin minum obat lagi, misalnya kayak gitu. Oh gitu, jadi nggak apa-apa ya Bu, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa, dikasih ini aja. Emang kenapa nggak mau pakai yang sirup, dia bilang itu. Kan balik lagi dokternya ganti kan, jelasin lagi dari awal. Oh saya baru tahu kalau tablet bisa, sirup bisa, nggak bisa. Ya bisa ternyata kan Dok gitu. Ini kita ngelakuin sendiri, kasih ke anaknya sendiri, dan kita lihat hasilnya sendiri gitu. Jadi ya gitulah intinya, sebagai orang tua kita harus aware nih. Good. Ya. Good job. Kita harus aware, bisa apa nggak bisa buat anak, cocok apa nggak cocok, efek sampingnya apa, itu harus kita lihat. By the way, disclaimer ya, kita bukan tenaga kesehatan. Tapi kita point of view-nya sebagai orang tua gitu loh, bukan. Jadi bukannya so pinter ke dokter, tapi kadang-kadang ada dokter juga yang misalnya gini, di ini kan RSUD ya, banyak dokter yang praktek juga. Jadi secara senioritas tuh belum levelnya yang spesialis gitu loh, yang handle BPJS gitu loh. Masih banyak yang residen. Dan banyak yang tadi lah kayak aku bilang, dia ganti-ganti tiap bulan. Ini kita selama di sini aja dokternya tuh hampir nggak pernah ketemu yang sama. Jadi gitu. Kadang-kadang mereka pun perlu ACC atas supervisornya lagi, dokter perlu supervisornya lagi gitu loh. Jadi level mereka tuh beda-beda. Nah kita sebagai orang tua tuh yang jadi benang merahnya gitu loh, karena ini juga anak kita kan. Jadi kita yang responsibel gitu loh. Kalau dokter ya itu kan mereka belajar juga ya, kalau apalagi tempat rumah sakit yang perlu dokter baru praktek gitu loh. Kecuali mungkin kita ngomongnya ketemu yang levelnya profesor gitu loh. Jadi
diskusinya mungkin lebih enak. Atau yang emang udah spesialis hematolog gitu. Tapi intinya gini loh, kita bukan sok lebih pintar dari dokter ya, tapi kita discuss gitu loh sama dokternya. Ini yang kita lihat sehari-hari, karena kan kita yang memang daily basis. Ini pertama ini anak kita, kedua tiap hari harus kita yang observe gitu loh. Kadang-kadang ya gitu, dokter pun meresepkan sesuai instruksi, sesuai history, tapi nggak lihat daily basis gitu loh. Nah, intinya maksudnya kalau ini anak-anak kita gitu loh. Kalau kita mau yang terbaik buat anak kita, ya kalau dokter kan cuma ngeresepin aja sesuai ini ya, karena faktornya tuh terlalu banyak. Iya, kayak misalnya batuk aja kan, ya dokter kan pasti bisa nyalahin yang lain gitu. Rumah rumah ibu kotor, mungkin anaknya alergi. Dan itu bisa juga. Iya, dan itu bisa jadi, juga gitu. Tapi kan ini makanya kenapa kita coba ini tuh tadi, kita switch obatnya balik ke yang kristal, nggak pernah selama 5 tahun ini nggak pernah ada efek samping, kita cobain lagi gitu, dan ternyata terbukti benar gitu kan. Misalnya kayak gitulah, meskipun naik kristal jadi kayak dicoba-coba, tapi ya kan kita mau menemukan yang terbaik buat kis-kis gitu. Dan faktornya tuh masih ada kemungkinan obat yang nggak salah, masih ada sih. Cuma kan kita kan nggak boleh ya kok lewat sini bener. Tapi kan kita nggak boleh bodoh gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita terima aja tanpa kita tahu sebabnya apa. Paling nggak kita observasi lah. Mix and match gitu loh, supaya tahu yang terbaik gitu loh buat anak kita. Kalau kita nggak tahu dan nggak mau tahu, ya kasihan. Iya, karena kayak misalnya kayak gini, kita cocok nih sama Veriprox, tapi waktu itu kan kita pernah ngobrol juga sama Taler yang udah dewasa ya, dia nggak cocok sama Veriprox gitu. Ada juga gitu, bukan nggak ada. Balik lagi kan obat dan pasien tuh kan koneksinya kayak efeknya tuh beda-beda gitu loh, nggak semua bisa cocok sama satu jawaban doang gitu. Jadi ya ini intinya kita diskusin itu nih, ini sesuatu yang kompleks dan jangan masa bodoh gitu. Jangan dokter bilang apa, ayo dokter bilang iya dihayuin dulu, tapi kita lihat juga, pelajari juga gitu loh, karena ini bukan yang satu nggak bisa sembuh, nggak bisa hilang, dan ini continue terus gitu. Iya, bukan yang kayak batuk atau DB yang 2 minggu dirawat sembuh terus udah nggak minum obat lagi. Dan side effect-nya numpuk. Jadi sebisa mungkin kita hindari ada side effect yang nggak bagus gitu. Mulai bulan ini kis-kis tempat transfusi kis-kis berpindah dari gedung yang lama ke gedung yang baru. Check up-nya juga pindah tuh ke gedung belakang tuh. Itu check up-nya di situ, terus tempat transfusinya juga pindah ke tempat yang baru saja direnovasi dan getting better. Udah selesai? Belum. Apanya belum? Mainnya apa transfusinya? Oke, kita sudah selesai transfusi. Mana dek tangannya? Hari ini nggak sakit kan? Enggak. Nggak kayak kemarin ya? Iya, 2 kali kemarin. Iya, kemarin 2 kali. Ini tempatnya baru. Tempatnya baru ya? Ya. Enakan ini apa enakan yang sebelumnya? Ini. Kenapa? Soalnya yang waktu itu nggak dingin, yang ini dingin. Dingin.